Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita masih bisa Allah beri kesempatan untuk melakukan banyak-banyak ibadah sebagai bekal kita di akhirat kelak. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para pengikutnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang istiqomah menatapi, orang-orang yang istiqomah mengikuti jalan sunnah beliau hingga hari akhir kelak. Dan semoga kita selaku umatnya kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Taksi ngantuk napa mboten niki Pak? Nggih ngantuk nggih. Karena taksi enjing. Nggih. Baik, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan dengan tahsin nggih Pak. Tahsin. Nggih, monggo bisa dibuka Qur'annya, dibuka surat Al-Fatihah. Nah, kenapa tahsinnya itu biasanya itu Al-Fatihah? Kenapa Pak? Karena Al-Fatihah itu adalah satu surat ya, yang itu menjadi salah satu rukun dalam sholat Pak, yang namanya rukun qauli, yang ketika kita membaca Al-Fatihah itu dengan baik dan benar, maka itu akan mempengaruhi kesempurnaan sholat kita. Jadi sebisa mungkin kita tahsin itu mulai dari surat Al-Fatihah, supaya bacaan Al-Fatihah kita ketika kita sholat itu sudah benar. Nggih. Kita mulai bareng-bareng. Jadi konsepnya, metodenya saya nyontohin, nanti bapak-bapak ini ngikutin nggih. Kita sama-sama belajar. Nggih. Baik, kita mulai dari ta'awud Pak. Saya contohkan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nggih, bisa bareng-bareng 1 2 3. Nggih. Di lafaz ta'awud, a'udzu billah. Yang pertama itu kesalahan yang sering kita temukan itu di awal-awal Pak. Awal-awal itu kan ada huruf hamzah, alif ya, hamzah sama ain. Biasanya itu kita samain. Ternyata hurufnya kan beda, huruf hamzah dengan ain. Jadi kita harus membedakan antara hamzah dan ain. A'udzu. Biasanya kan kita kebawa kebiasaan bacanya sama, a'udzu. Nah, itu kurang benar. Yang benar adalah kita dibedakan bacanya. A'u, a, a'udzu. Coba bareng-bareng. A'udzu. Ya. A'udzu billahi minasy syaithan. Nah, di lafaz asyaiton itu biasanya karena kita orang Indonesia nggih Pak, itu kita biasanya ke bawah logat kita. Kan kalau di Arab huruf vokal itu cuma ada 3. Adanya a, i, u. Adanya itu kalau a itu hamzah, kalau i itu kasroh, dan u itu dhammah. Tapi kalau di kita di Indonesia kan a, i, u, e, o, ya ada 5. Jadi kadang kita kebiasaan ke bawah logat kita Pak.
Jadi bacanya kadang keliru. A'udzu billahi minasyaiton. Nah, jadi mirip-mirip ke ya, asyaiton. Nah, jadi yang benar itu bacanya asyaiton pakai i ya. Ngucapinya itu kita meringis Pak, ya, kayak mau senyum, asyaiton. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba bareng-bareng, 1, 2, 3. Oke, baik. Di akhir ta'awud Pak, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu terakhir ada huruf mim. Jadi kalau huruf mim itu biasanya kita harus membunyikan hunnah kita Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, mimnya itu dibunyiin dulu, nggih. Saya contohkan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk bareng-bareng. Oke, baik. Kita lanjut ke basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. Nah, kalau bismillah ini biasanya udah minim kesalahan, Pak. Karena kita udah sering baca, nggih. Jadi paling-paling yang lebih ditekankan itu di huruf ro, Pak. Bismillahirro. Nah, itu ada yang namanya tasydid ya. Jadi lebih ditekan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. Ya, baik. Kita lanjut ke ayat berapa, Pak? Ayat 2 nggih. Karena ayat satunya itu bismillah ya. Saya contohkan dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bareng-bareng. Ya, baik. Di ayat ini nggih Pak, biasanya yang sering terjadi kekeliruan, kesalahan itu di awal-awalnya Pak. Di lafadz alhamdu, lamnya. Biasanya itu kita nggak sengaja memantulkan huruf lam. Alham, alham. Nah, itu sebenarnya huruf lam itu nggak boleh mantul Pak, karena bukan huruf qalqalah. Jadi sebisa mungkin jangan sampai memantul. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba bareng-bareng. Nah, di sini juga ada huruf lam lagi, Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu juga sama. Kadang kita itu nggak sengaja memantulkan huruf lamnya juga, ya. Jadi sebisa mungkin jangan sampai memantul. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bareng-bareng. Oke, baik. Kita ulang bareng-bareng dari ta'awud. Bareng saya. 1, 2, 3.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita lanjut ayat selanjutnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, bareng-bareng. Nah, Bapak-bapak, di ayat ini biasanya yang sering keliru adalah di huruf H ya. Jadi huruf H itu makhrajnya itu di tengah tenggorokan. Gampangannya itu kita ngucapinnya bersih, Pak. Jangan sampai ada kayak riak-riaknya, kayak dahaknya. Itu jangan sampai ada. Ar-Rahman ya. Jadi bersih. Ar-Rahmanir-Rahim. Bareng-bareng 1 2 3. Nah, ini juga sama. Di akhir ayat ada huruf mim. Jadi setiap huruf mim dan nun yang di akhir ayat itu kita bunyikan dulu, Pak. Ibaratnya itu kita anggaplah. Karena itu di situ ada huruf mim, kita harus membunyikannya dulu, jangan sampai langsung diputus. Ar-Rahmanir-Rahim. Bareng-bareng. Ya, baik. Kita ulang dari ta'awudz bareng-bareng. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Lanjut ayat keempat. Maliki yaumiddin. Coba bareng-bareng 1 2 3. Ya, biasanya di orang kita ya Pak, orang Indonesia itu yang sering terjadi kekeliruan itu di maliki. Kinya itu pendek Pak, bukan panjang. Kadang itu nggak sengaja itu dipanjangin, keliru ya mungkin. Maliki yau. Nah, itu seharusnya kanya itu pendek Pak. Maliki yaumiddin gitu. Coba bareng-bareng 1 2 3. Nah, di ayat ini juga ada kalimat yaumi ya. Maliki yaumi. Nah, itu ada waw sukun ya. Jadi gampangannya itu kita ngucapin wa itu monyong Pak. Mulutnya dimajuin sedikit. Jangan sampai kita keliru jadinya kayak o. Biasanya kan kita sering keliru kayak gitu Pak. Bacanya jadi malikiyau, malikiyau. Nah, seharusnya yang benar itu pakai u Pak. Mulut kita itu dimonyongin sedikit ke depan. Malikiyaumiddin. Coba bareng-bareng. Oke, baik. Kita ulang dari ta'awudz bersama-sama. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ya. Baik, kita lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba bareng-bareng, 1, 2, 3. Nah, di ayat ini itu ada yang namanya ya bertasydid. Iyyaka na'budu wa iyya. Nah, itu ada dua. Itu biasanya itu kita bacanya keliru, Pak. Bukannya ditasydid ya, ditekan, malah biasanya dipanjangin, Pak. Iyyaka. Nah, itu yang benar itu kita ditekan sedikit, Pak. Karena itu tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba bareng-bareng, 1, 2, 3. Oke, itu juga ada kalimat nasta'in ya. Itu kalau bisa huruf sinnya itu lebih dijelaskan, Pak. Jadi lebih keras. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba bareng-bareng. Oke, baik. Di akhirnya juga ada huruf nun. Ya, kayak tadi, Pak. Setiap mim dan nun yang di akhir ayat itu kita nggak boleh langsung berhenti bacanya. Jadi dibunyikan dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, coba bareng-bareng. Ya, baik. Kita murojaah lagi, kita ulang dari ta'awudz bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Coba bareng-bareng, 1, 2, 3. Nah, di ayat ini, Pak, itu ada yang pertama huruf so, ihdinasi. Nah, itu yang pertama itu huruf so. Kemudian yang kedua itu huruf sa, ihdinas siratal nah, jadi yang pertama huruf so itu kita bacanya itu lebih ditebalkan, Pak. Ihdinas siratal nah, jadi yang pertama huruf sa itu lebih ditebalkan. Kemudian yang kedua huruf sa itu jangan
sama kayak huruf so. Jangan ikut-ikut tebal, Pak. Oke. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Nah, itu juga huruf sin sebelumnya itu harokatnya domah, Pak. Kadang kita itu kebawa kebiasaan, Pak. Jadi karena domah, domah kan mulutnya monyong gitu, Pak. Jadi ngucapin sanya kadang masih ikut, mulutnya masih ikut maju ke depan. Jadi sanya itu kurang tipis, Pak. Ya, biasanya itu ikut domahnya huruf mim. Ihdinas siratal nah, nah itu bacanya itu seharusnya ketika huruf mim sudah masuk huruf sa itu mulut kita balik, Pak. Ihdinas siratal nah, jadi yang monyong itu pas huruf mimnya, pas huruf sanya itu mulut kita balik lagi, karena setiap huruf sukun itu dikembalikan ke awal, ya. Jadi jangan ikut monyong. Ihdinas siratal mustaqim. Bareng-bareng 1, 2, 3. Ya, baik. Kita ulang dari bismillah bareng-bareng bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ayat terakhir saya contohkan dulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bareng-bareng 1, 2, 3. Nah, itu juga di awal-awal ayat ada huruf so. Sebisa mungkin kita menebalkan huruf so-nya, Pak. Siroto. Coba bareng-bareng 1, 2, 3. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba 1, 2, 3. Nggih, baik. Kemudian siratal ladzina an'amta. Nah, di kalimat an'amta itu biasanya itu kita keliru, Pak. Kita biasanya membacanya itu memantul secara tidak sadar, karena memang susah, Pak. Memang susah untuk ini, apa namanya, kalimat ini an'amta. Itu seharusnya itu nggak ada yang boleh memantul. Huruf nun yang nggak boleh mantul, huruf mim juga nggak boleh mantul, okay? Jadi sebisa mungkin kita bacanya jangan sampai memantul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba bareng-bareng. Oke, baik. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bareng-bareng. 1, 2, 3. Nah, itu ada di kalimat yang terakhir, Pak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu panjangnya berapa harokat, Pak? Ada yang tahu, Pak? Itu kalau di ilmu tajwid ya, itu namanya adalah mad lazim. Nah, setiap mad lazim itu kita bacanya nggak boleh kurang dari 6 harokat. Oke. Jadi sebisa mungkin dipanjangin, Pak. Kita bisa pakai ketukan atau dikira-kira ya, tergantung tempo, tergantung cepat lambatnya bacaan kita. Oke. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Nah, itu sebenarnya di ayat terakhir ini kalau napas kita panjang itu lebih bagusnya itu langsung, Pak. Dilanjut dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu lebih bagusnya kalau napas kita panjang itu nggak usah wakof, Pak. Tapi kalau kita nggak kuat itu boleh, karena di situ ada yang namanya wakof kaf. Maksudnya adalah dari segi arti itu sudah mencukupi. Dan di riwayat kita yang kita baca ini, riwayat Hafs itu ini membolehkan berhenti di alaihim yang pertama. Jadi nggak apa-apa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Oke, baik. Kita murojaah, kita ulang dari awal sampai akhir, Pak. Dari ta'awud bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih, alhamdulillah. Nggih, jadi seperti itu, Pak. Jadi kalau tahsin itu ya, Pak, nggak ada yang namanya tahsin itu sekali 2 kali langsung bisa, itu nggak ada. Karena tahsin itu yang penting itu kita pembiasaan, Pak. Yang penting kita biasa sering-sering mempraktekkan. Adapun ketika kita sudah diberikan contoh
sudah sering mendapatkan contoh yang baik, yang bagus, maka tinggal tugas kita sering-sering praktek sendiri agar apa? Supaya kita itu terbiasa dan lama-kelamaan akan bagus bacaan Quran kita. Nggih. Mungkin cukup sekian pada pagi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita sama-sama belajar gitu Pak. Yang penting kita tetap semangat terutama dalam belajar tahsin, nggih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.